Perkenalkan, nama saya Akmal Hakam Hamadi. Saya ketua komik periode 2018-2019, komik Sinergi. Ya, terus aku mau nanya nih Kak, kriteria supaya khususnya untuk semester 1 nih, untuk bisa masuk di departemen inti apa aja sih Kak? Ya, jadi gini ya, nanti kan ada tim inti. Tim ini tuh terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, bendahara 1, bendahara 2. Nah, jadi seperti ini. Biasanya untuk sekretaris 2 dan bendahara 2 itu nanti dari semester 1. Nah, kalau di zamanku komik sinergi ini nggak ada bendahara 2. Misal nanti dari teman-teman komik kolaborasi membutuhkan bendahara 2, itu bisa banget. Dan kemudian persyaratannya adalah dari teman-teman semester 1 ini harus meyakinkan pengurus komik yang sekarang untuk membuat mereka yakin pengalaman dan juga kemampuan teman-teman jadi sekretaris, entah itu dari CV, dari pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana attitude dan cara penyelesaian masalah teman-teman dalam nanti FGD dan juga wawancaranya. Dan yang paling terakhir nih, teman-teman harus stand out, harus menampilkan sesuatu yang berbeda dari teman-teman mendaftar yang lain. Apa yang bisa membedakan kita dan juga orang lain gitu. Soalnya apabila niat kita cuman ingin mencari pengalaman, mungkin semua orang niatnya untuk mencari pengalaman. Kita harus cari sesuatu yang beda yang membuat kita menjadi daya tarik oleh para pengurus untuk memilih kita. Begitu sih. Jadi cuma segitu aja ya. Ada pesan-pesan mungkin. Pesan-pesan buat teman-teman yang akan daftar komik, nah entah itu semester 1 Pengurusan. maupun semester 3 sebagai pengurus, coba yakinkan lagi bahwasanya teman-teman niat dan juga yakin buat daftar. Itu yang pertama. Menjadi pengurus komik itu seperti kita berinvestasi. Kita investasi waktu, tenaga, energi, dan kita harus targetkan apa yang bakal kita dapatkan nantinya. Dan saat nanti kalian teman-teman oprek, laksanakan kegiatan-kegiatan itu 100%. Misal disuruh datang jam 3, ya datang jam 3. Malah lebih baik sebelumnya. Misal kita dikasih sebuah tugas, laksanakan tugas itu sesungguh-sungguhnya dan seyakin-yakinnya. Misal kita disuruh membuat sebuah kegiatan, misal di FGD nih, kita diberi waktu buat membuat sebuah kegiatan ataupun event. Nah, itu benar-benar difikirkan secara matang. Kita benar-benar survei tempatnya mungkin, atau kita benar-benar cari di internet bagaimana tempatnya. Kita cari tahu apakah sudah pernah ada yang menyelenggarakan event ini, seperti itu. Udah, itu saja. Pengurus komik baru, selamat menjalankan tugas-tugasnya dan tetap bahagia. Aku namanya Muhammad Exaldil Fala, aku dari semester 5 Manajemen Informasi. Lalu dalam komik Sinergi itu aku berperan sebagai Kadep Informasi. Begitu. Oke, sebagai kadep informasi ya. Jadi kakak tahu dong bagaimana kriteria anak-anak yang dibutuhin di departemen informasi ini. Tolong sebutin dong kriteria apa saja yang dibutuhkan di departemen informasi. Dalam Departemen Informasi itu biasanya kita ada 2 fokus ya, yaitu skill dan kepribadian. Kita mulai dari skill dulu. Skill itu yang dicari adalah kemampuan untuk desain, videografi, fotografi, web design atau programming, dan juga jurnalistik. Lalu untuk yang bagian kepribadian, simple sih sebenarnya, cuma ada 1 itu adalah sadar dengan deadline, 2 mau bekerja sama, lalu 3 adalah akur dengan teman-teman sekitarnya, begitu. Oke, jadi kriterianya hanya itu saja ya. Terus ada pesan-pesan gak nih buat buat mahasiswa yang lagi mengikuti oprek kepengurusan komik 2019-2020? Apa ya, mungkin ini aja sih, terus semangat, berusahalah sebaik mungkin, dan kalau bisa jadikan komik tidak hanya sebagai lingkungan kerja, namun juga sebagai lingkungan keluarga, begitu. Nama gue Fadil Kurniawan, gue semester 5 MK5. Gue jabatannya di komik tuh sebagai Kepala Departemen Komunikasi. Nah, kan sebagai kepala departemen nih, kriteria apa aja yang dibutuhin di departemen komunikasi? Anak-anak itu harusnya bisa apa aja gitu? Ini kriterianya itu kriteria yang menurut gue apa yang menurut Departemen Komunikasi itu sendiri. Soalnya gue punya aspek yang berbeda terhadap Mungkin anak-anak Departemen Komunikasi. mungkin boleh digabungin aja mungkin. Kalau yang sejatinya tuh Departemen Komunikasi itu yang dibutuhin tuh anak-anak yang fleksibel ya. Soalnya kan kerjanya tuh nggak terbatas sama waktu, kayak kita harus menuin undangan kayak gitu. Terus juga yang public speakingnya lumayan lah, dan orangnya tuh nggak malu-malu sih sama kayak ngobrol sama orang-orang baru. Dan yang penting sih selain itu kan karena di Departemen Komunikasi sendiri banyak event-event ya. Departemen Komunikasi itu butuh anak-anak yang kreatif, apalagi
ketika terdesak gitu harus nyari solusi tuh, itu penting juga sih kayak gitu. Nah kalau dari aspek gue sendiri sih di departemen komunikasi yang penting mereka mau kerja, terus juga nggak ngerepotin gue ya, nggak banyak ngerepotin gue, dan nggak terlalu baperan ya. Soalnya kalau di departemen komunikasi didikan gue sih cukup keras ya, soalnya anak-anaknya kalau nggak digituin tuh nggak bakal bisa maju gitu. Perkembangan mereka tuh dilihat dari kemampuan mereka ngehandle apa yang gue suruh ke mereka. Jadi model cara kepemimpinan gue itu kayak anak-anak tuh langsung gue ceburin aja gitu tanpa gue ajarin apa-apa. Jadi gue biarin mereka buat salah, habis itu mereka nyelesain sendiri permasalahan mereka. Kayak gitu sih. Oh, terus ada pesan-pesan kan nih buat mahasiswa yang mau ikutin oprek kepengurusan komik? Kalau yang mau ikut oprek lagi ya dan ingin mendaftar ke departemen komunikasi, yang penting kalian siapin mental kalian, karena kalau kalian cepat baper sama omongan kadep kalian tuh nggak bakal bisa maju. Sebenarnya sejatinya tuh ketika ada orang yang memimpin itu, mereka tuh pengen anak-anaknya maju kayak gitu. Yang penting juga jangan malu-malu, iya gitu aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadila, mahasiswa semester 5 MI. Saya di komik sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat. Terus mau tanya dong Kak, kriteria di departemen Minkat tuh apa aja buat masuk di Minkat? Mungkin di saat kepegangan Minkat yang saya pegang tahun ini, mungkin kriteria yang saya inginkan di Minkat itu lebih bagaimana individu ini bisa melihat potensi dari teman-teman MIK kebanyakan. Jadi mungkin lebih ke mengobservasi dia, mencari tahu apa keinginan teman-teman MIK. Mungkin dari kita bisa melihat dari minatnya mereka. Mungkin kan kita juga nggak bisa tahu nih minat dari teman-teman yang ada di MIK itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita observasi terlebih dahulu, seperti mengadakan kuesioner dan lain-lain. Terus keahlian untuk berbicara itu sangat penting sekali, ya dibutuhkan juga di Minkat. Lalu mungkin itu sih kriteria. Oh, Kayak lebih bisa melihat kemampuan dan bakat teman-teman di MIK itu sendiri. Dan mungkin itu setelah kita melihat dari minat dan bakat teman-teman di MIK dan kita di Minkat langsung membicarakan bersama-sama, ini baiknya kita apakan. Kita sudah mendapatkan data-data seperti ini, kita bicarakan, kita ya mungkin bisa kita realisasikan di proker-proker kedepannya seperti itu. Oke, jadi kriteria ya seperti itu saja ya. Terus ini yang terakhir, ada pesan-pesan nggak buat yang mau ngikutin oprek nih? Mungkin aku sih cuma bisa pesan, ini kita hima, aku harapkan kalian bisa berkomitmen di hima ini. Mungkin memang banyak yang kita korbankan untuk hima ini, seperti waktu, dan mungkin tugas-tugas kuliah juga terkadang harus kita korbankan untuk sebuah hima. Tetapi dari itu semua bisa kita ambil, kita di sini juga belajar bahwa kita juga harus bisa lebih menghargai waktu. Waktu itu sangatlah mahal dan waktu itu nggak bisa diulang lagi. Maka dari itu ya aku harap sih ya teman-teman bisa berkomitmen, bertanggung jawab, dan bisa lebih menghargai waktu dan menghargai pengorbanan teman-teman kalian juga gitu. Rasa peduli terhadap waktu itu ya penting sih. Mungkin itu sih ya pesan-pesan buat teman-teman yang ikut oprek komik, dan semangat buat teman-teman yang pengen ikut kepengurusan komik periode 2019-2020. Perkenalkan, nama aku Siwi sebagai Kepala Departemen Litbang. Kamu tanya dong, kan sebagai kepala departemen nih, kriteria apa aja sih yang dibutuhin di departemen Litbang? Departemen Litbang, yang pertama itu yang penting ada perwakilan setiap kelas. Terus di Litbang itu yang penting anaknya peka terhadap lingkungan sekitar dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi kriteria itu saja ya Kak? Itu aja sih yang penting. Oke, ada pesan-pesan kan nih buat para mahasiswa yang mengikuti oprek kepengurusan komik 2019-2020? Buat teman-teman yang mau ikut oprek komik, pesanku semoga kalian mengikuti oprek komik ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Dah gitu aja.